Bismillah, alhamdulillah, kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik selalu sehat, dan semangat penuh sukses dalam keberkahan. Baiklah sahabatku, di kesempatan ini saya akan mengisahkan tentang seorang dukun yang banyak menyesatkan dan menyimpangkan jalan manusia, ditobatkan oleh seorang ustadz muda yang karismatik. Ayo sobatku, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di lereng Gunung Lawu yang berkabut, hiduplah seorang lelaki bernama Ki Sancaka. Ia bukan orang sembarangan. Di antara penduduk desa, namanya dihormati sekaligus ditakuti. Banyak yang memanggilnya Mbah Sancaka, seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Dari luar, rumahnya tampak seperti rumah biasa, terbuat dari kayu jati tua dengan pekarangan luas. Namun, bagi mereka yang pernah masuk ke dalamnya, suasana mistis menyelimuti. Bau menyan selalu menguar dari sudut ruangan, patung-patung kecil berdiri di setiap pojok, dan kain hitam bertuliskan aksara Jawa tergantung di dinding. Orang-orang dari berbagai tempat datang kepadanya dengan permintaan berbeda-beda. Ada pedagang yang ingin warungnya laris, pejabat yang ingin naik pangkat, orang tua yang ingin anaknya segera menikah, dan bahkan orang yang ingin mencelakai musuhnya. Ki Sancaka tak pernah menolak permintaan, asalkan ada mahar yang setimpal. Ia percaya, semua bisa diatur asal ritualnya dilakukan dengan benar. Suatu malam, seorang lelaki bernama Pak Suradi datang mengetuk pintu Ki Sancaka. Ia seorang pedagang kain di pasar kota yang mulai kehilangan pelanggan. Usahanya hampir bangkrut, sementara pesaingnya semakin maju. "Mbah, tolong saya. Saya butuh pelaris, biar warung saya ramai lagi," ujar Pak Suradi dengan suara putus asa. Ki Sancaka mengangguk pelen. Mengamati lelaki itu dengan tatapan tajam. "Kau harus memberikan tumbal, tidak perlu besar. Seekor ayam hitam sudah cukup. Lalu, selama 7 hari berturut-turut, kau harus mengucapkan mantra ini sebelum membuka warung." Pak Suradi setuju, tanpa berpikir panjang. Dalam hitungan hari, warungnya kembali ramai. Para pelanggan datang tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka. Namun, ada satu hal yang Pak Suradi tidak sadari. Ia telah menyerahkan sebagian jiwanya kepada makhluk yang tak kasat mata. Sementara itu, datang juga seorang pejabat muda, Heru, yang bekerja di kantor pemerintahan. Ia ingin naik pangkat, tapi selalu terhalang oleh atasannya. Ia mendengar tentang Ki Sancaka dan memutuskan mencoba peruntungan. "Mbah, saya ingin jabatan saya naik, apapun syaratnya. Saya siap," katanya penuh keyakinan. Ki Sancaka tersenyum tipis, lalu mengambil sehelai kain putih yang sudah dilumuri minyak mistik. "Kain ini kau taruh di bawah meja kerja atasanmu. Dalam sebulan, dia akan mulai kehilangan pengaruh, dan kau akan naik menggantikannya." Heru mengikuti semua perintah Ki Sancaka tanpa ragu. Benar saja, dalam waktu beberapa minggu, atasannya mengalami musibah. Terjerat kasus korupsi yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Tak lama setelah itu, Heru dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Awal kesesatan. Keberhasilan orang-orang yang datang ke Ki Sancaka semakin tersebar luas. Tapi, di balik keberuntungan itu, ada harga yang harus dibayar. Pak Suradi mulai sering mengalami mimpi buruk, seakan ada bayangan hitam yang selalu mengintai. Sementara Heru merasa hidupnya tak lagi tenang, sering mendengar bisikan di telinganya, seperti suara yang menuntut sesuatu darinya. Mereka tak sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam lingkaran gelap yang sulit dilepaskan. Dan semakin banyak orang datang ke Ki Sancaka, semakin besar kekuatan hitam yang ia kumpulkan. Namun, di balik semua itu, ada satu sosok yang diam-diam mengamati. Seseorang yang tak bisa tinggal diam melihat kesesatan semakin menyebar di desa tersebut. Sahabat inspiratifku yang berbahagia,
Di tengah gemerlap kesuksesan para pelanggan Ki Sancaka, ada seorang pemuda yang merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Namanya Rahman, seorang santri yang baru saja kembali dari pesantren di Yogyakarta. Ia lahir dan besar di desa itu, tapi sejak kecil ia tahu bahwa Ki Sancaka bukan orang biasa. Dulu, ibunya sering mengingatkannya agar tidak mendekati rumah Ki Sancaka. Jangan pernah bermain dekat rumah Mbah Sancaka. Nak, banyak orang yang datang kepadanya bukan untuk kebaikan. Begitu kata ibunya. Kini, setelah dewasa dan memahami lebih banyak tentang agama, Rahman semakin yakin bahwa yang dilakukan Ki Sancaka bukanlah sesuatu yang benar. Beberapa hari terakhir, Rahman mulai melihat keanehan di desa. Beberapa orang yang sebelumnya meminta bantuan Ki Sancaka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pak Suradi, pedagang kain yang warungnya kini selalu ramai, sering terlihat berbicara sendiri di malam hari. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan beberapa kali terdengar teriakan dari rumahnya. Sementara Heru, pejabat yang naik jabatan berkat Ki Sancaka, mulai jarang keluar rumah. Ada desas-desus bahwa ia sering melihat bayangan hitam di kantornya dan mengalami kejadian aneh di rumahnya. Rahman tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang salah. Suatu malam, Pak Suradi ditemukan pingsan di tengah pasar. Orang-orang yang membawanya pulang mengaku melihat bekas cakaran di tubuhnya, seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang bukan manusia. Ketika ia sadar, ia hanya bisa menangis ketakutan. Saya melihatnya, makhluk itu. Ia datang meminta sesuatu yang saya janjikan, kata Pak Suradi dengan suara gemetar. Ia mencoba kembali ke Ki Sancaka, memohon agar semua dihentikan. Namun, Ki Sancaka hanya tertawa kecil. Kau sudah menerima berkahnya, Suradi. Jangan berpikir bisa menghindar dari konsekuensinya, ujarnya dingin. Sementara itu, Heru semakin terpuruk. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Setiap malam, suara bisikan semakin kuat, menyuruhnya melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Bayar utangmu, begitu suara itu berulang-ulang terdengar di kepalanya. Hingga suatu hari, Heru ditemukan di rumahnya dalam keadaan linglung, bergumam tak jelas tentang seseorang yang akan mengambil nyawanya. Rahman tidak bisa tinggal diam. Ia mulai mencari tahu tentang ilmu hitam yang digunakan Ki Sancaka. Ia mengunjungi Kyai Anwar, seorang ulama sepuh yang tinggal di desa seberang. Setelah mendengar cerita Rahman, Kyai Anwar mengangguk pelan. Ki Sancaka menggunakan ilmu dari jalur yang salah. Ilmu yang membutuhkan tumbal dan pengorbanan. Orang-orang yang meminta bantuannya mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mereka tak sadar bahwa mereka telah menyerahkan bagian dari diri mereka kepada makhluk yang membantunya, ujar Kyai Anwar. Rahman merasa semakin yakin bahwa Ki Sancaka harus dihentikan. Apa yang harus saya lakukan, Kyai? Bagaimana cara menyelamatkan mereka yang telah terjerat? Kyai Anwar menatap Rahman dengan penuh kebijaksanaan. Kita harus melakukan ruqyah dan membersihkan desa ini dari pengaruhnya. Tapi ingat, melawan ilmu hitam bukan perkara mudah. Kau harus siap menghadapi segala kemungkinan. Rahman mengangguk. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak bisa membiarkan lebih banyak orang tergelincir ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Ki Sancaka mulai merasakan adanya gangguan. Ia tahu ada seseorang yang berusaha mengganggu jalannya. Ia duduk bersila di ruangannya, membakar kemenyan, dan menatap api lilin di depannya. Dalam keheningan, ia tersenyum. Permainan baru saja dimulai, bisiknya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kisahnya, yang begitu menegangkan. Malam semakin larut di desa kecil itu. Angin dingin berembus dari lereng Gunung Lawu, membawa kesunyian yang mencekam. Rahman duduk bersila di depan Kyai Anwar, bersama beberapa santri lainnya. Mereka telah mempersiapkan diri dengan doa dan wirid, karena mereka tahu apa yang akan mereka hadapi bukan sekadar manusia biasa,
melainkan kekuatan gelap yang telah mengakar di desa mereka. Di sisi lain, di rumahnya yang remang-remang, Ki Sancaka juga tengah bersiap. Ia telah merasakan adanya ancaman terhadap kekuatannya. Sejak Rahman kembali ke desa, beberapa pelanggan setianya mulai ragu dan ada yang berusaha menjauh. Bahkan, makhluk-makhluk yang selama ini setia membantunya mulai gelisah. Ki Sancaka tahu, ini adalah peringatan bahwa seseorang berusaha mengusiknya. Di rumah Pak Suradi, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Istrinya mulai sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal semua orang sudah tidur. Pintu-pintu terbuka sendiri, dan beberapa kali mereka menemukan ayam peliharaan mati tanpa sebab di pekarangan. Pak Suradi yang awalnya begitu bangga dengan keberhasilan usahanya, kini mulai menyesali perbuatannya. Aku tidak tahan lagi, aku ingin mengembalikan semuanya, katanya dengan wajah penuh ketakutan. Sementara itu, Heru semakin terpuruk. Ia jarang keluar rumah, dan tubuhnya semakin kurus. Di dalam kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang selalu mengintai dari sudut ruangan. Malam itu, ketika ia terbangun karena mimpi buruk, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Matanya merah menyala. Kau belum membayar lunas, Heru, bisik suara mengerikan itu. Heru berteriak, tapi suaranya seakan terjebak di tenggorokan. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Sejak malam itu, kondisinya semakin parah. Orang-orang mulai berbisik bahwa Heru telah terkena gangguan makhluk halus. Rahman bersama Kiai Anwar memutuskan untuk mulai bertindak. Mereka mendatangi rumah Pak Suradi lebih dulu. Dengan membaca ayat-ayat suci, mereka berusaha membersihkan rumah itu dari gangguan yang menghantuinya. Saat prosesi rukyah berlangsung, tiba-tiba Pak Suradi berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang, seolah-olah ada sesuatu yang menguasainya. Aku tidak mau pergi. Dia sudah menjadi milik kami. Suara asing keluar dari mulut Pak Suradi. Para santri terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan perlahan, tubuh Pak Suradi kembali normal. Ia pingsan, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Setelah bangun, ia menangis dan memohon agar semuanya bisa dikembalikan seperti semula. Ini belum selesai, kata Kiai Anwar. Sumber masalahnya ada pada Ki Sancaka. Jika kita tidak menghentikannya, akan ada lebih banyak orang yang terjerat. Ki Sancaka tidak tinggal diam. Ki Sancaka semakin jeram. Ia bisa merasakan seseorang telah mengusik pekerjaannya. Ia membakar kemenyan dan memanggil makhluk-makhluk yang selama ini membantunya. Tunjukkan pada mereka siapa yang berkuasa di sini, ucapnya dengan suara pelan namun penuh perintah. Malam itu, Rahman dan para santri mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sesosok bayangan besar berdiri di tengah desa, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Udara di desa menjadi lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Namun, Rahman tidak gentar. Ia tahu ini adalah ujian. Bersama Kiai Anwar dan para santri, ia memutuskan untuk menghadapi Ki Sancaka secara langsung. Pertemuan di rumah Ki Sancaka. Saat fajar mulai menyingsing, Rahman dan rombongan menuju rumah Ki Sancaka. Mereka tak membawa senjata, hanya Al-Quran, tasbih, dan keyakinan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Ki Sancaka sudah menunggu mereka di depan rumahnya. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Kalian datang untuk menghancurkan pekerjaanku." Rahman menatapnya tanpa ragu. "Kami datang untuk menghentikan kesesatan yang kau sebarkan." Ki Sancaka tertawa kesal. "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja?" Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ki Sancaka mulai merapal mantra, sementara Rahman dan Kiai Anwar mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Perang tak kasat mata telah dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suasana di depan rumah Ki Sancaka menjadi mencekam. Udara semakin berat, angin berembus dingin,
membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Di atas langit, awan hitam mulai berkumpul, seakan menyelimuti desa dalam kegelapan. Rahman, Kiai Anwar, dan para santri berdiri dalam barisan rapat, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Sementara itu, Ki Sancaka duduk bersila di depan rumahnya, menggumamkan mantra-mantra kuno dengan suara rendah. Di sekelilingnya, asap kemenyan semakin pekat, membentuk bayangan-bayangan hitam yang bergerak tanpa bentuk jelas. "Jangan lengah," seru Kiai Anwar. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan sekelebat bayangan hitam melesat dari belakang Ki Sancaka, menyerang Rahman dan rombongannya. Namun, sebelum makhluk itu bisa mencapai mereka, Kiai Anwar mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara tegas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangan itu berhenti di udara, bergetar hebat sebelum akhirnya lenyap dengan jeritan mengerikan. Ki Sancaka membuka matanya, wajahnya tampak semakin tegang. "Kalian berani mengusik pekerjaanku?" katanya dengan nada marah. Rahman maju selangkah. "Kami tidak mengusikmu, Embah. Kami hanya ingin menghentikan kesesatan yang kau sebarkan. Berhentilah sebelum terlambat." Ki Sancaka tersenyum sinis. "Terlambat? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Dengan cepat, ia mengayunkan tangannya ke tanah, mencabut segenggam pasir, lalu meniupnya ke arah Rahman. Seketika, angin kencang menerjang mereka, membuat beberapa santri hampir terjatuh. Namun, Rahman tetap berdiri teguh, membaca surat Al-Falaq dan An-Naas berulang kali. Di saat pertempuran batin itu berlangsung, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam rumah Ki Sancaka. Rahman melihat sekilas. Bayangan-bayangan manusia tampak melayang di udara, wajah-wajah mereka kosong, mata mereka dipenuhi kesedihan. "Itu?" Rahman terkejut. Kiai Anwar mengangguk. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dijadikan tumbal. Mereka masih terikat dengan Ki Sancaka. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dulu datang meminta bantuan, pedagang yang ingin warungnya laris, pejabat yang ingin naik jabatan, bahkan orang-orang yang ingin mencelakai musuhnya. Kini, mereka hanya arwah tersiksa yang terjebak dalam lingkaran ilmu hitam Ki Sancaka." Ki Sancaka terlihat semakin putus asa. Ia mulai kehilangan kendali. Makhluk-makhluk halus yang selama ini membantunya kini terlihat gelisah, seakan ketakutan dengan cahaya yang mulai menyelimuti rumah itu. Rahman tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia dan para santri terus membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Cahaya mulai muncul, menerangi rumah Ki Sancaka yang tadinya gelap. Asap kemenyan memudar, dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya mulai lenyap satu persatu. Ki Sancaka berteriak marah. "Tidak! Kalian tidak bisa mengambil kekuatanku." Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin tubuhnya melemah. Ia merasakan sesuatu yang selama ini memberinya kekuatan perlahan meninggalkannya. Dengan napas tersengal, Ki Sancaka terjatuh ke tanah. Matanya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tak lagi kuat menopang tubuhnya. "Kalian menghancurkan semuanya," suaranya bergetar. Rahman mendekatinya. "Embah, bertobatlah. Ini kesempatanmu untuk kembali ke jalan yang benar." Ki Sancaka menatap Rahman dengan mata yang kini penuh penyesalan. Selama bertahun-tahun, ia telah menjual jiwanya demi kekuatan, tapi kini ia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Makhluk-makhluk yang dulu menjanjikan kejayaan padanya kini telah pergi, meninggalkannya dalam kehampaan. Perlahan, Ki Sancaka menangis. Ia berbisik lirih, mengucapkan istighfar berulang kali. Tubuhnya melemah, dan akhirnya ia pingsan. Kiai Anwar menghela napas panjang. Semoga ia masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sementara itu, arwah-arwah yang terperangkap di rumah Ki Sancaka perlahan menghilang, seakan terbebas dari ikatan mereka.
Angin malam yang tadinya begitu dingin kini terasa lebih hangat, lebih damai. Sejak malam itu, nama Ki Sancaka tak lagi disebut dengan ketakutan di desa. Ia bertahan hidup, namun tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia memilih mengasingkan diri, menghabiskan sisa hidupnya dalam taubat. Pak Suradi dan Heru juga mulai memperbaiki hidup mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar, dan mereka berusaha menebusnya dengan berbuat baik kepada sesama. Rahman, meskipun tahu bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang, merasa lega. Ia telah menyelamatkan desa dari bayang-bayang kegelapan yang hampir menelannya. Dan di kejauhan, di balik kabut tipis lereng Gunung Lawu, kesunyian kembali menyelimuti desa. Tidak ada lagi kemenyan yang terbakar, tidak ada lagi mantra yang diucapkan dalam gelap. Hanya suara azan yang berkumandang dari kejauhan, mengingatkan bahwa cahaya selalu ada bagi mereka yang mau mencari kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah-kisah cermat channel berikutnya, yang keren beken penuh inspiratif. Dan saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.